warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, saya punya pantun untuk teman-teman semuanya. Nih ya, di meja ada laci, di dalam laci ada tusuk gigi. Perkenalkan, nama saya Rizky, siswi semester 5, jurusan PAI. Pantun yang kedua, pergi ke pantai, cari mangga, kembali juga dapatnya pepaya. Ini dia tugas kuliah saya. Semoga Bapak dan teman-teman suka. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari disimak ya bersama-sama. Yuk, pantengin terus. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, maka kita harus tahu dulu dong apa pengertian dari Al-Quran dan apa pengertian dari hadis. Ya, mungkin Al-Quran dan hadis itu sudah tidak asing lagi untuk teman-teman. Setiap hari kita mendengarnya, setiap hari kita membacanya, setiap hari kita mengamalkannya. Ya, benar. Al-Quran atau kata lain dari qoro'ah atau yaqoro'ah atau qura'ah yang artinya bacaan. Sedangkan arti secara luasnya adalah Al-Quran itu adalah segala firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Lanjut, arti hadis. Hadis atau jadid yang artinya baru, atau khabar yang artinya berita, atau karib yang artinya dekat. Jadi arti hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrik dari Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Quran dan hadis juga dijelaskan juga di dalam surat Al-Imran ayat 31. Mari kita simak bersama-sama ya arti dan bacaan Quran surah Al-Imran ayat 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Nah teman-teman, berikut kita akan bahas tentang keutamaan Al-Quran, fungsi dari Al-Quran, terus peran hadis terhadap Al-Quran. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Yang tadi dan cuplikan yang tadi, tahu kan arti hadis dan Al-Quran? Ya,
hadis dan Al-Quran itu sangat penting untuk kita. Karena apa? Sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran itu ibaratkan sebagai petanya, sedangkan hadis itu sebagai kompasnya. Diibaratkan kita itu sedang tersesat di hutan yang sangat seram. Lalu pohon-pohon tinggi sekali dan semak belukar yang kita tidak tahu arahnya. Kemudian kita itu ingin menyelamatkan diri kita. Bagaimana kita bisa selamat? Kita cuma dibekali dengan kompas dan peta. Kompas ini kita ibaratkan sebagai hadisnya, sedangkan peta ini kita ibaratkan sebagai Al-Quran. Jadi di dalam dunia, di dalam hutan, kita harus menyelamatkan diri kita. Seperti apa? Dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Kalau kita benar mengikuti Al-Quran dan hadis, insya Allah jalan kita akan benar. Apabila kita salah, maka kita akan tersesat. Begitulah seterusnya. Ya, teman-teman, begitu dahsyatnya ya Allah itu memberikan suatu hidayah pada kita, suatu petunjuk pada kita supaya kita bisa berbuat yang benar, bisa tahu arah yang benar melalui Al-Quran. Lalu ditunjukilah oleh Nabi Muhammad sebagai sunnah atau hadisnya. Dengan demikian, insya Allah kita akan menuju ke jannahnya Allah. Allahumma amin ya Allah. Ya teman-teman, mungkin hanya itu ya kan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.